Karena mereka tidak memiliki sesuatu yang baik untuk disampaikan kepada orang lain. Yang ada adalah kemarahan, yang adalah kekerasan, yang adalah iri, yang ada iri, dengki. Itu yang ada padanya. Itulah yang menyebabkan dia menunjukkan, mengerjakan hal-hal seperti itu di dalam hidup kita. Karena itulah yang dimilikinya. Jika mereka memiliki hal-hal yang baik, yang kudus, yang mulia, maka itu yang akan diberikannya kepada kita. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, kita memiliki hati yang mengampuni, kita memiliki kesabaran, kita memiliki kelemah lembutan, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kasih mesra. Bagikanlah itu kepada orang lain. Dan secara khusus untuk malam hari ini, karena kita masih dalam tema memberkati orang yang sudah kita ampuni, maka secara khusus untuk orang yang sudah menerima pengampunan, karena dia melakukan kejahatan pada kita, kita tidak akan membalas, kita mengampuninya dan kita memberkati. Nah, pertanyaan berikutnya yang akan kita jawab dalam renungan malam hari ini, memberkati dengan apa? Nah, itu kekasih-kekasihku. Kita memberkatinya dengan apa? Nah, tadi malam saya sudah mengajak untuk memikirkan, merenungkan itu. Nah, sekarang ayo berikan dulu jawaban dia. Memberkati dengan apa ya? Jangan keliru nanti. Kalau kita salah membagikan sesuatu kepadanya, bisa saja dia akan menjadi-jadi dalam perbuatan-perbuatan jahatnya itu. Berkatilah dia. Dengan apa? Nah, mari kekasih-kekasihku. Saya ingin melihat dulu apa ada yang rindu memberikan jawaban atau tidak ini. Kekasih-kekasihku. Memberkati dengan apa? Nah, adakah yang rindu memberikan jawaban? Memberkati dengan apa? Haleluya. Nah, saya akan memberkati dengan sukacita. Amin. Dina, karena Dina memiliki sukacita, maka Dina akan membagikan itu kepada orang lain yang menyakitimu. Amin. Sukacita. Oke, Ibu Erni Sukiranto berkat dengan sukacita juga. Haleluya. Dan sekaligus renungkan ya, jika hatimu sedang marah, dapatkah engkau membagikan sukacita kepada orang lain? Kalau marah, sukacita tidak ada. Artinya, pastilah engkau saat itu dalam keadaan bersuka cita. Kalau tidak ada sukacita di dalam hidupmu, bagaimana engkau akan membagikan itu kepada orang lain? Memberkati dengan kesabaran, Aditya, amin. Memberkati dengan sukacita juga. Memberkati dengan kasih surgawi, Nike punya kasih, bagikan kasih itu. Aditya punya kesabaran dan sukacita, bagikan itu. Siska memberkati dengan berkat surgawi. Wah, banyak banget ini, satu keranjang penuh. Apa saja itu, Siska? Berkat surgawi, apa saja itu? Margoce Najwa berkati dengan sukacita. Dina Sumiati Junta memberkati dengan membawakan dalam doa kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Jian Priskila
Jin, Priscilla memberkati dengan kasih dan sukacita. Ya, kalau kita membaca seperti ini dan menuliskan seperti itu, pasti yang ada dalam hatimu saat ini itu. Himawan, Lili, si penglipur, kesabaran, berkati dengan kesabaran. Himawan, sukacita. Srinan Lohi, memberikan sukacita dan kasih yang sempurna. Neti Herawati, memberkati dengan apa yang sudah kita terima dari Raja kita, Yesus Kristus Tuhan, yakni buah roh. Nah, ini jawaban yang luar biasa. Dan itulah yang saya cari. Berkatilah, bagikanlah kepada saudaramu apa yang ada padamu. Ketika kita bertanya, memberkati dengan apa? Pasti dengan apa yang sudah ada pada kita. Betul? Berkatilah saudaramu dengan apa yang ada padamu. Amin. Haleluya. Nah, jika engkau tidak memilikinya gimana? Jika itu tidak ada padamu, ya bagaimana kita bisa membagikannya? Memberkati artinya apa? Membagikan apa yang ada pada kita. Berkatilah saudaramu dengan apa yang ada padamu. Nah, tadi kan ada yang mengatakan dengan sukacita, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ya, berarti itulah yang ada padamu. Siska dengan kebaikan yang indah, damai sejahtera, 9 rasa, oke. Nah sekarang coba rasakan, jika itu tidak ada pada kita, dapatkah kita membagikannya? Pasti tidak. Pasti kita akan memberikan, membagikan, memberkati orang lain dengan apa yang ada pada kita. Haleluya. Tabita memberkati dengan berkat rohani. Kebalikan dari kesalahan saudara kita. Misal saudara kita marah-marah, kita ampuni dan berkati dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Amin. Rina Novi memberkati dengan sukacita. Nah, yang paling banyak di sini disebutkan sukacita, 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 sukacita. Padahal yang engkau miliki begitu banyak. Satu keranjang dengan 9 rasa. Saudara, satu keranjang dengan 9 rasa yang ada padamu. Kenapa hanya memilih satu ya? Apakah tidak ingin memberkatinya dengan kasih yang sempurna, dengan damai sejahtera, dengan kelemah lembutan? Jika dia hidup dengan perilaku yang kasar, berarti mereka tidak punya kelemah lembutan. Bagaimana dia akan jadi lemah lembut pada kita kalau kita tidak membagikan kelemah lembutan itu? Betul, kekasih-kekasihku. Jika kita melihat ada saudara kita tidak memiliki pengendalian diri, berkatilah dia dengan pengendalian diri. Jika dia sedih dari waktu ke waktu, berkatilah dengan sukacita. Jika dia gerusa-gerusu, berkati dengan kesabaran. Jika dia pelit, kikir, berkati dengan kemurahan hati. Begitu seterusnya. Tetapi perhatikanlah diri kita. Perhatikanlah sungguh-sungguh diri kita. Apakah
memang apa yang ingin kita bagikan kepada saudara kita itu memang benar-benar ada pada kita. Jika yang ada pada kita bukan semua itu, jangan pernah membagikannya. Nah, saudaraku. Contoh, kemarahan. Jadilah kikir untuk membagikan kemarahan kepada orang lain. Perilaku yang kasar. Oh, lebih baik engkau kikir luar biasa. Sehingga engkau tidak pernah bisa membagikan hal-hal begitu kepada orang lain. Iri hati, dengki, jadilah kikir. Karena kita tidak mau membagikan itu. Kalau engkau murah hati terhadap perilaku kikir, mungkin engkau akan mencuri dari tempat yang lain. Milik orang lain engkau ambil terus engkau bagikan. Karena sesungguhnya hal-hal seperti itu sudah tidak ada pada kita. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Nah, itulah yang banyak muncul di sini ya. Nurmida, turunlah pada mereka kelembutan hati. Haleluya. Jika engkau melihat seperti itu. Olga Kaindeh memberkati kasih dan sukacita. Ludwig Jami kasih kemurahan sukacita. Acewanta berkati dengan sukacita. Julia Resmol, haleluya. Dina kasih sukacita, damai, kelemah lembutan. Jacqueline Gladys mengampuni, memberkati dengan sukacita. Dwi Kristanto Putro, shalom, haleluya. Ana, puji susu Tuhan, buah roh 9 rasa dibagikan. Haleluya. Satu buah yang memiliki 9 rasa itu dibagikan oleh Ana. Sempurna, lengkap. Haleluya. Himawan Sarwendilski, kami murid Yesus Kristus Tuhan, bila salah, maka segera berubah. Memberkati, bukan hanya sukacita, tapi semua yang kami sudah miliki, yakni buah roh 9 rasa. Haleluya. Bila salah, ku kan segera berubah. Begitu, Ibu Himawan. Haleluya, murid Yesus Kristus Tuhan kan begitu tuh ya. Haleluya, dan Ibu Himawan segera berubah. Tadi hanya mau memberkati dengan sukacita. Apakah tak punya yang lain lagi? Ternyata baru sadar, aku punya banyak. Kenapa yang lain tidak kita bagikan juga? Haleluya. Berkatilah saudaramu dengan apa yang ada padamu. Jadi bukan hanya dengan satu, jadi terus dan berkati dengan sukacita. Yang lain tidak pernah dibagikan kepadanya. Bagikanlah apa yang ada padamu. Apa itu? Nah, jika dikau tidak memiliki kesabaran, maka dikau tidak bisa membagikan itu. Oleh karena itu menjadi sangat penting, periksa dirimu agar 9 rasa itu ada semuanya. Jika dikau sendiri tidak punya, dikau sudah tahu caranya agar punya. Mintalah kepada Dia yang empunya semuanya itu. Maka Dia dengan murah hati akan memberikannya kepadamu. Semua itu kasih yang sempurna. Damai sejahtera, kesabaran, sukacita, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, segala macam kebaikan, kebajikan, pengendalian diri. Jika dikau tidak memilikinya, mintalah dulu. Jangan mencuri ya. Jangan mengambil dari milik orang. Mintalah. Nah, tentang itu kita sudah merenungkannya. Ketika kita meminta apa? Nah, itulah yang diminta. Kita sudah merenungkan ketika doa permohonan.
Apa yang kita minta? Mintalah itu. Nah, jika engkau telah memiliki itu, engkau akan dapat membagikannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan berkatilah saudaramu. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan jasmani? Saya mengatakan hal-hal seperti itu bagi kita seharusnya sudah selesai. Jika engkau melihat saudaramu telanjang, berikanlah bajumu kepadanya. Bukankah di almari penuh dengan baju? Saudaraku, bagikanlah. Jika ada saudaramu yang lapar, berikanlah makanan kepada orang lapar. Jika saudaramu haus, berilah dia minum. Saudaramu loh itu, karena engkau sudah mengampuninya. Siapapun dia. Mereka semua adalah saudaramu. Jika mereka tidak ada tempat, berbagilah tempat dengannya. Berkatilah dia. Nah, tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, saya sudah sangat yakin dikau telah, saya katakan sempurna mengerjakan itu. Nah, tetapi perlu juga coba lakukan pembacaan diri, betul sudah sempurna. Jangan-jangan itu juga belum sempurna ya, masih pelit-pelit. Ada saudaramu yang lapar, engkau diam saja. Ada saudaramu yang membutuhkan sesuatu, padahal engkau mempunyainya, engkau tidak membagikan kepadanya. Bahkan engkau menyembunyikan diri dari saudaramu ketika saudaramu membutuhkan sesuatu. Jika ada orang yang kelebihan harta di dunia ini dan melihat saudaranya kekurangan, berbagilah. Nah, saya mengatakan itu sudah selesai buat kita. Amin, kekasih-kekasih, benar sudah selesai. Benar. Atau engkau masih mengejar hal-hal yang seperti itu? Jika engkau benar-benar anak raja, saya mengatakan itu sudah selesai. Nah, jika hal-hal seperti itu belum selesai, nah ini menjadi pertanyaan. Tanyakan dulu pada diri sendiri, benarkah aku anak raja? Hanya gara-gara gaji ada potongan sedikit, ada potongan, gaji dipotong sedikit, karena mungkin ada bencana banjir, ada begini dipotong sedikit, engkau sudah protes, demo, macam-macam lagi. Jika masih ada hal-hal seperti itu, bagaimana kita bisa lanjut hidup di dalam roh? Itu semua adalah keinginan daging. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang seperti itu. Karena Tuhan kita pasti menyediakannya. Lebih-lebih ketika kita terus bertekun mencari kerajaan surga. Dan seluruh harta surgawi ada di dalam diri kita. Itu sudah selesai. Pasti tercukupi. Engkau tidak kekurangan apapun lagi. Karena engkau sudah pasti sanggup membagikan berkat kepada setiap orang. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, karena itu bagian itu saya tinggalkan sudah. Ya. Jangan ada yang terlambat tentang hal-hal seperti itu. Kita sekarang ini adalah makhluk rohani, manusia surgawi. Kalau kita bicara tentang manusia surgawi, pasti kita
memiliki harta surgawi itu karena kita adalah manusia surgawi. Nah, harta surgawi itulah yang kita bagikan kepada mereka. Amin, kekasihku. Berkatilah saudaramu dengan apa yang ada padamu. Amin. Haleluya. Nini Siska, ya Bapak, baru kepikir. Ini Siska dari Martigues, Prancis, baru kepikir. Bila kita harus memberikan apa yang kita punya, pastikan bahwa saya punya. Amin, pastikan itu. Saya minta padamu Tuhan, buah roh 9 rasa itu. Pastikan bahwa engkau punya. Ana, amin. Jacqueline Gladys, amin. Evi Ratna, haleluya. Pastikan bahwa engkau sudah punya itu. Karena kalau tidak punya, bagaimana kita akan membagikannya? Amin. Haleluya. Kekasihku. Nah, apa saja itu? Dan ini harus benar-benar dimiliki ya. Apa saja segala berkat rohani dari surga. Nah, inilah ini bahasa kita di dalam jaringan ya. Buah 9 rasa. Itu satu buah karena dikerjakan oleh satu roh kudus. Siapa saja yang dipimpin oleh roh kudus akan memancarkan buah ini. Yang rasanya ada rasa kasih, ada rasa sukacita. Dan kasih dengan sukacita dia akan terjalin. Ada rasa damai sejahtera, sabar. Jadi ini bukan pisah-pisah ya, kekasihku. Bukan pisah-pisah. Jangan berpikir itu kasih sendiri, sukacita sendiri lagi, damai sejahtera sendiri lagi. Semuanya sendiri. Ini satu buah. Bacalah apa yang tertulis di dalam Galatia. Buah roh, bukan buah roh. Buah roh. Ingat ya, apa? Satu buah dengan 9 rasa. Nah, karena kita sudah berkali-kali merenungkan itu, dikau telah mengungkapkannya dengan benar. Seperti tadi Ana mengatakan buah roh 9 rasa. Haleluya. Himawan juga buah roh dengan 9 rasa. Bagus. Bahasanya sudah sama ya, buah roh dengan 9 rasa. Jadi ketika kita minum jus buah, ketika kita menikmatinya, ada rasa duren. Ketika kita mencari rasa nangka juga ada. Ketika kita mencari apel ada juga. Lah, jus 9 rasa. Jus buah 9 rasa. Inilah berkat surgawi yang dianugerahkannya kepada kita. Begitu Roh Kudus memimpin kita, maka kasih ada pada kita. Kita akan selalu bersuka cita. Damai sejahtera jelas. Kita pun akan menjadi sabar luar biasa. Sabar di dalam segala perkara. Kita murah hati. Disakiti bagaimanapun juga kita sanggup mengampuni dan memberkati karena kemurahan hati. Jika kita tidak memiliki kemurahan hati, engkau memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. Tapi jika tidak punya murah hati, jadi tidak ada rasa murah hati itu di dalam 9 rasa itu.
Lah, engkau akan nikmati sendiri semuanya itu. Kebajikan, kebaikan, apapun yang baik, yang sedap untuk didengar, perkataan-perkataan yang baik, perilaku yang baik, semua apapun yang disebut dengan kebaikan, kebajikan, kesetiaan, sehingga kita terus menerus mengerjakan itu dengan setia dan mengerjakan segala sesuatu dalam kelemah lembutan. Dan di dalam semuanya itu ada pengendalian diri, penguasaan diri. Inilah berkat rohani dari surga. Milikilah itu agar kita bisa membagikannya kepada orang lain. Jika kita tidak punya, nah bagaimana kita akan membagikannya? Saudara. Berkatilah orang lain dengan apa yang ada padamu. Nah, jika engkau tidak memiliki, ya bagaimana kita bisa membagikannya? Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Itu artinya selalu ada sukacita dalam diri kita, sehingga kita akan bisa setiap saat membagikan itu kepada orang lain. Jika kita bersukacita karena hal-hal tertentu, dan jika hal-hal yang lain terjadi terus kita kehilangan sukacita, nah pada saat itu kita tidak punya sukacita, maka kita tidak akan pernah bisa membagikan kepada orang lain. Sabarlah menanggung segala sesuatu dalam segala macam penderitaan, apapun juga, tetaplah sabar. Kenapa Tuhan mengajarkan supaya kita begitu? Agar kita dapat membagikan itu kapanpun itu dibutuhkan. Jika kita sudah kehilangan kesabaran, nah kita tidak akan bisa membagikan kesabaran pada orang lain. Dan ketika terus orang lain menunjukkan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran, mungkin dia marah, karena kita tidak punya kesabaran, ya dengan sendirinya kita juga akan ikut marah. Karena kalau tidak punya kesabaran, berarti yang kita miliki apa? Kemarahan. Orang memiliki kemarahan dibagikannya kepada kita. Kita juga memiliki kemarahan. Kita bagikan kepada orang. Marah ketemu marah. Apa yang terjadi? Saudara-saudaraku. Ibarat api kecil dan kita datang membawa pemicunya, membawa premium ya, biar cepat terbakar. Saudara. Kita bawa bensin, kita siramkan kepada api yang kecil itu. Yang akan terjadi berikutnya adalah pertikaian, perkelahian satu dengan yang lain, percekcokan, percederaan, satu dengan yang lain saling melukai. Itulah percederaan. Untuk menimbulkan cedera hati. Cedera apa? Mari kekasih-kekasihku. Jangan sampai kita memberikan yang tidak ada padamu. Nah, kekasih-kekasihku. Jangan memberkati saudaramu dengan apa yang dari musuh-musuhmu. Nah, saudara. Jangan memberkati saudaramu dengan apa yang dari musuh-musuhmu.
Berkatilah saudaramu dengan apa yang ada padamu yang kau terima dari Yesus Kristus Tuhan. Bukankah itu yang kita minta? Bukankah itu yang kita cari? Bukankah pintu kerajaannya yang kita ketok? Sehingga engkau memiliki itu. Engkau mencari kerajaan surga. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Soal sukacita, soal kebenaran, soal damai sejahtera. Engkau telah mendapatkannya. Artinya, itulah milikmu. Jangan memberkati saudaramu dengan apa yang dari musuh-musuhmu. Nah, di sini saya tuliskan, hati-hati ya saudaraku. Jangan memberkati, artinya jangan membagikan kepada saudaramu dengan apa yang dari musuh-musuh. Hati-hati. Berkatilah saudaramu dengan apa yang ada padamu. Saya mengatakan apa yang ada padamu, ya apa yang telah engkau terima dari Yesus Kristus Tuhan. Bukankah engkau mencari itu? Bukankah engkau memohon, meminta supaya itu semua ada padamu? Itulah milikmu. Bagikanlah itu. Berkatilah saudaramu dengan semuanya itu. Jangan memberkati saudaramu dengan apa yang dari musuh-musuhmu. Amin, kekasih-kekasihku. Mengapa demikian? Lihatlah ini. Apa yang dari musuh-musuhmu adalah kutuk. Karena itu jangan membagikannya kepada saudara-saudaramu. Kutuk adalah dari musuh-musuhmu. Jangan memberkati saudaramu dengan apa yang dari musuh-musuhmu. Karena itu segera akan berubah menjadi kutuk. Lihatlah kembali di dalam Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya engkau, siapa yang menyakitimu, siapa yang merugikanmu, siapapun yang berbuat jahat kepadamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ketika kita memberkati, membagikan sesuatu kepada saudara kita dengan apa yang ada pada kita, karena kita adalah anak-anak Elohim yang maha tinggi, anak-anak raja, raja yang kudus, raja damai. Bagikan apa yang ada pada kita yang telah kita terima dari Dia yang maha kudus. Ketika kita membagikan sesuatu yang dari musuh-musuh kita, apa itu? Apa saja yang disebut dengan iri, dengki, dendam, akar pahit, sakit hati, semua kata-kata kotor, percabulan, perzinahan, hawa nafsu, fitnah, bohong, apapun juga yang dekil di mata Tuhan, itu adalah dari musuh-musuh kita. Dan musuh-musuh kita selalu bekerja giat memberikan itu kepada kita, menaburkan hal-hal seperti itu, mengerjakan segala macam, menggunakan apapun juga, karena itu memang strategi dari musuh-musuh kita, agar dengan apa yang dilakukan oleh siapapun yang mau dipakai oleh musuh-musuh kita, terus kita menjadi marah. Nah, karena kita menjadi marah dan kemarahan itu kita pancarkan kepada orang lain, itulah yang disebut dengan membagi, memberkati. Saya gunakan supaya bahasa yang setingkat, membagikan sesuatu pada saudara kita dengan apa yang kita terima dari musuh-musuh kita.
kata-kata kotor. Ketika kita terima dari musuh-musuh kita dan kita bagikan, maka kita akan mengucapkan kata-kata kotor itu kepada saudara-saudara kita. Begitu terucapkan, akan berubah menjadi kutuk bagi orang itu. Ingatlah, bibir kita telah diurapi. Ketika kita memperkatakan sesuatu yang dari musuh-musuh kita untuk saudara-saudara kita, maka musuh-musuh kita akan menjadikan itu. Sehingga ucapan bibir kita, apapun yang kita lakukan kepadanya, akan tetap tinggal di dalam orang itu. Hati-hati, jangan membagikannya kepada saudara-saudaramu. Jangan memindah tangankan apa yang kita terima dari musuh-musuh kita kepada saudara kita. Buang, tanggalkan, musnahkan. Tanggalkan kemarahanmu. Buang kata-kata kotor. Buanglah kegeraman, buanglah kemarahan. Jangan dipindah tangankan, saudaraku. Buang untuk dimusnahkan. Jangan pernah memindah tangankan, jangan pernah membagikan apa yang kita terima dari musuh-musuh kita kepada saudara-saudara kita. Artinya sekarang apa? Jangan pernah membagikan kemarahan. Bagikanlah kelemah lembutan. Bagikanlah kesabaran. Jangan membagikan kesombongan. Jika kita berlaku sombong terhadap saudara kita, itulah yang dimaksud dengan membagikan kesombongan. Tetapi tunjukkanlah kerendahan hati terhadap saudara-saudara kita. Jangan angkuh. Jika kita menunjukkan keangkuhan, nah itu namanya membagikan keangkuhan itu kepada saudara-saudara kita. Nah, karena kita membagikan itu kan sudah sama dengan memberkati saudara kita dengan keangkuhan. Jika kita memberkati saudara kita dengan keangkuhan, berarti keangkuhan itu akan menjadi miliknya. Engkau akan memiliki saudara yang angkuh. Jika engkau memberkati saudaramu dengan kemarahan, engkau akan memiliki saudara yang marah. Jika engkau memberkati saudaramu dengan kikir, saudaramu akan menjadi kikir. Saudara, pegang ini. Apa yang kau kerjakan untuk saudaramu, maka itulah yang terjadi pada saudaramu. Jika kita lemah lembut kepadanya, kita membagikan kelemah lembutan, saudaramu akan bertumbuh di dalam kelemah lembutan. Jika kita memberkati saudara kita dengan kesabaran, artinya membagikan kesabaran itu pada saudaramu, engkau bertindak sabar kepada saudaramu, maka kesabaran itu akan bertumbuh di dalam hidup saudaramu. Begitulah caranya. Apa yang ada padamu, bagikanlah itu. Berkatilah saudaramu. Amin. Dan ingatlah, jangan membagikan sesuatu yang adalah milik dari musuh-musuh kita. Amin, kekasihku. Ingat ini baik-baik. Begitu kita membagikan sesuatu kepada saudara-saudara kita, sesuatu yang kita dapatkan dari musuh-musuh kita,
maka itulah yang akan terjadi pada saudara kita. Jika kita membagikan kemarahan, dia juga akan marah. Nah, bukankah kita ingin supaya dia menjadi sabar? Bagikanlah kesabaran itu. Berkatilah saudaramu dengan apa yang ada padamu. Jangan memberkati saudaramu dengan apa yang dari musuh-musuh kita. Ingat itu baik-baik kekasihku. Sebab apa yang kita bagikan yang berasal dari musuh-musuh kita, sesungguhnya adalah kutuk untuk saudara kita. Jangan pernah melakukan itu. Berkatilah siapapun yang menyakitimu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin kekasih-kekasihku. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah didikan yang daripadamu sungguh membuat kami terus diperbaharui dan diperbaharui. Apa yang telah kami terima daripadamu, itulah yang kami bagikan kepada saudara-saudara kami. Sebab apa yang daripadamu sungguh kudus, benar, mulia, suci, tiada cacat, tiada celah. Engkau menganugerahkannya kepada kami, sehingga semuanya itu menjadi milik kami. Dan di dalam nama-Mu lah kami siap membagikan kepada siapapun yang menyakiti hati kami. Di dalam kekuatan yang daripadamu, pastilah kami sanggup. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya.